Halo semua, pada video kali ini kita akan coba bahas ya satu koin yang banyak sekali kita banyak dapat DM juga untuk request bahas ya satu koin PP ya dari sektor meme coin ya. Pada kali ini kita akan coba lihat secara technical analisisnya seperti apa dan apakah masih bisa kita untuk buy ketika harga itu sudah melambung tinggi ya. Semenjak dia breakout sih sudah naik sekitar 400%, hampir 500% ya, dengan high-nya di 540%. Kita akan coba lihat ya secara objektif apakah PP ini masih cukup menarik untuk kita bisa akumulasi ya. Dia sempat koreksi sih ya, sekitar 40% ya dari atas ke bawah, tapi nanti kita akan coba lihat apakah masih ada potensi untuk koreksi lagi di sektor meme coin ini, kurang lebih seperti itu. Kita akan coba bahas dari weekly time frame ya. Nggak banyak yang bisa kita dapatkan. Semenjak dia ICO di bulan April 2023 dia langsung naik 3 minggu berturut-turut ya, sekitar 2.800% ya. Setelah itu dia akan konsolidasi dengan waktu yang cukup lama ya, membentuk range area menurut saya ya, dengan area high dan area low yang sudah saya gambarkan di sini, kurang lebih seperti ini. Dan semenjak itu, kita lihat sebenarnya area akumulasi yang cukup tepat itu ketika Anda itu masih berada di sini. Di 3 candle awal ini merupakan area akumulasi yang cukup tepat menurut saya ya, apabila Anda yakin dengan fundamental dari saham PP, dari kripto PP maksud, kurang lebih seperti itu. Tapi banyak request ya ketika PP itu sudah meledak naik sekitar 300% itu orang-orang baru mulai catch up atau mulai aware dengan cryptocurrency ini. Oh, saya bisa beli PP nggak? Saya bisa beli PP nggak? Itu banyak pertanyaan yang masuk seperti itu. Menurut saya kalau sudah terlalu tinggi sih, ya PP ini masih bisa naik ya. Karena sudah all time high, so sky is no limit gitu ya. Tidak ada limit di area atas gitu ya. Saya cuma melihat untuk area 1618 yang mungkin dituju itu kurang lebih masih ada sekitar 80% lagi ke atas. Dia masih punya potensial upside di sana. Tapi menurut saya untuk restore reward sih saya nggak begitu melihat ada hal yang menarik ya. Kita nggak bisa memaksakan ya. Kecuali Anda seorang breakout trader ya. Anda mungkin trading di future, mungkin Anda bisa manfaatkan seperti ini. Ada area kotak yang mungkin saya gambari ya. Nah, dia masih membentuk inside bar untuk di daily-nya. Apabila dia berhasil breakout, Anda mungkin bisa entry di sana dengan stop loss-nya mungkin di area setengah dari area kotak ya. Dengan taking profit-nya bisa di area atas tadi yang sudah kita infokan. Anda bisa mendapatkan risk to reward 1:2,34 ya. Tapi apakah Anda bisa buy? Sebenarnya ini cukup memaksakan menurut saya. Meskipun kita buy on breakout ya. Kurang lebih seperti ini kalau buy on breakout. Nah, ini ada area kotak juga di sini. Kalau Anda bisa melihat ini close di atas area kotak sini, Anda bisa buy dengan stop loss-nya di area tengah dari area kotak tersebut dengan risk to reward-nya misalnya 1:2. Anda boleh menargetkan 1:2 untuk trading jangka pendek ya. Tapi saya kurang suka dengan metode seperti ini ya. Kenapa? Karena rawan rawan ada gocekan ya. Kurang lebih kalau Anda digocek dari atas ke bawah ya, dari sini top to bottom, itu Anda sudah kena sekitar 42% dan itu cukup sakit ya untuk portofolio kita gitu. Kalau kita digocek 40%, andai kan Anda masuk di spot sekitar $100 gitu ya. Anda digocek 40%, uang Anda hilang setengah gitu ya. Di crypto PP padahal koreksinya cuma sebentuk doji seperti ini aja, tapi portofolio Anda sudah minus 40% gitu. Menurut saya kurang wise kalau kita entry di momen-momen yang sudah breakout ke atas ya. Lebih baik kita coba manfaatkan kripto-kripto mana yang masih belum terbang kemana-mana ya, masih dia konsolidasi, mungkin seperti yang kemarin saya infokan ya, ada ETH mungkin ya, bentar, mungkin ETH ini. Nah, yang seperti ini bisa coba kita manfaatkan ya ketika dia masih konsolidasi seperti PP kemarin ya. Nah, dia baru breakout atau dia barusan breakout ya di minggu ini ya, ini masih boleh lah kalau kalian manfaatkan. Tapi kalau dia nanti sudah naik di atas sini gitu ya, kurang lebih di atas sini di harga 200, Anda baru tanya, itu menurut saya cukup terlambat dan cenderung FOMO menurut saya. Kembali lagi ke PP, apa yang bisa saya lihat, saya akan coba breakdown ya dari weekly. Itu dari weekly dan daily ya, saya melihat ada inside bar di sana dengan target di sekitaran area 0,148 kurang lebih ya. Ya, tambah 01 lagi lah. Nggak tahu nolnya ada berapa itu. Tapi kalau kita coba buka di 4 jam, sebenarnya area inside bar di dalam ini merupakan
ada satu chart pattern ya. Ini mungkin kita bisa katakan cup and handle atau area konsolidasi, bolehlah, terserah, you name it lah ya. Tapi saya melihat di sini ada konsolidasi kecil juga yang bisa Anda manfaatkan sebenarnya. Kalau di daily tadi konsolidasinya cukup besar, mungkin seperti ini, dia mencangkup satu area ya, dari atas sampai bawah. Tapi kalau di 4 jam ini cukup menarik, kita melihat ada satu konsolidasi kecil di sini. Nah, ini bisa coba Anda manfaatkan juga apabila breakout ya. Kalau breakout di sini, karena konsolidasinya kecil, Anda bisa buy stop di sini dengan stop loss-nya di bawah area kotak yang sudah kita gambarkan di sini ya. Dengan taking profit-nya di atas, Anda bisa mendapatkan 1/3. Untuk trading on future sih oke ya, dengan risk to reward 1/3 cukup bagus, dan resiko Anda bisa atur sendiri, mungkin sekitar 1-2% maksimal dari total portofolio Anda ya. Ini untuk future trading ya. Kalau untuk spot sih saya sudah better kita untuk cari cryptocurrency yang lain ya, yang lebih menarik. Itu masih banyak yang belum terbang ya, dibandingkan kita harus kejar di meme coin seperti ini, kurang lebih seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat secara volume, kita nggak bisa pungkiri bahwa PP ini mendapatkan inflow yang cukup masif ya. Ketika dia hype, kemarin kita lihat ketika dia hype, kita lihat untuk volumenya memang cenderung uptrend ya, upshift ya, dibandingkan sebelum-sebelumnya yang cenderung datar dari data volume. Kita lihat memang dia cenderung kebanjiran likuiditas untuk beberapa saat ini ya. Dan ini sebenarnya bagi Anda holder PP, Anda bisa memanfaatkan ini untuk hold ya, jangka panjang, karena kecenderungan meme coin ya, kalau kita coba berkaca dari Doge yang mother of altcoin ya, ini ya, dari semuanya. Jadi induknya ini kan Doge ya. Kita lihat ya, ketika meme coin itu sudah terbang, kita cenderung nggak pernah dikasih koreksi lagi ya. Ini untuk weekly time frame ya, kita lihat di sini. Nah, dalam satu proses penguatan ini terjadi dengan begitu cepat dan ya masif, sekitar 23.000%, which is itu 230 kali penguatan. Jadi ibarat Anda menaruh 1 juta, Anda mendapatkan 230 juta dalam satu kali tarik gitu ya. Dan ya ini yang terjadi di meme coin gitu ya. Ketika Anda mendapatkan exposure, flow money masuk ke dalam meme coin, ya kita bisa menikmati untuk riding the wave ya. Di wave sebelumnya juga sama. Di wave kali ini sih mungkin saya tidak melihat Doge itu cukup menarik ya, karena sudah besar untuk market cap-nya. Saya lebih cenderung untuk mencari untuk market cap yang masih kecil ya, seperti PP, ada Bong, ada Floki ya, itu sudah mendapatkan exposure semua ya. Tapi sudah pada terbang, jadi saya agak males untuk bahasnya ya. Saya cuma mewakili PP aja pada video kali ini. Itu saja saran saya. Jadi jangan terlalu FOMO ya. Apalagi banyak yang tanya, oh saya sudah buy, misalnya baru buy di harga sekarang gitu ya. Ingat, kalau Anda dibawa turun koreksi, Bitcoin koreksi, Ethereum koreksi, dengan money flow yang cenderung koreksi juga, kita lihat total 3 koreksi, jangan kaget kalau nanti PP itu dibawa turun sekitar 50% lagi ke bawah seperti itu. Anda harus siap dengan total kerugian, mungkin setengah dari portofolio Anda hilang gitu, kurang lebih. Karena total 3 ini kan merupakan representasi dari money flow dari altcoin ya, semua altcoin kecuali Bitcoin dan Ethereum itu direpresentasikan dari total 3 ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir saya cuma melihat itu aja sih ya, di 4 jam sih ada opportunity. Kalau di 1 jam sih saya nggak terlalu melihat hal yang menarik ya, masih mix ya di sini, cuma terlihat ada cup and handle dengan area high-nya yang terakhir itu ada di sini ya sebenarnya. Saya bulatkan, nah di area body terakhirnya sini, kalau dia break dari area ini bisa lari lagi PP ke atas. Kurang lebih seperti itu. Secara flow, money flow juga mulai aktif lagi ya, setelah dia ada konsolidasi beberapa saat, dia mulai aktif lagi, dan mungkin soon or later kita akan lihat meme coin itu akan kembali terbang lagi ke atas, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin nanti akan saya coba bahas untuk sektor yang lain ya, selain PP. Kemarin saya baca-baca komen juga di YouTube, ada yang request render, itu cukup menarik ya, nanti akan coba saya buatkan satu video khusus, nanti kita akan coba lihat secara teknikalnya bagaimana. Kurang lebih seperti itu aja untuk pembahasan kali ini. Saran saya jangan FOMO ya, semua koin-koin yang sudah naik jangan Anda beli. Anda lebih baik untuk investasi di koin-koin yang masih konsolidasi. Memang agak susah untuk sekarang kita mencari, tapi saya yakin masih ada beberapa lah yang bisa kita coba follow up seperti itu. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis. See you on next video ya. Bye bye.